Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di seluruh wilayah Sulawesi Selatan? Saya berharap pada pagi hari ini kalian tetap cerah ceria dan selalu bersemangat dalam belajar. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang mendampingi anak-anak kita pada pagi hari ini. Bersama saya, Ibu Sulfiati Idris, kita akan belajar matematika umum di Smart School. Nah, ini dia. Kalau data kita sebelumnya adalah data tunggal, maka kita akan belajar menentukan jangkauan dan jangkauan antar kuartil untuk data berkelompok. Ada intervalnya, kemudian ada frekuensinya. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu, Nak. Nah, kalau data kita itu adalah data berkelompok, maka untuk menentukan jangkauannya itu ada dua model sebenarnya, karena jangkauan itu sebenarnya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah, tetapi dia kan tersebar ya, berfrekuensi 8, misalnya 45 sampai 49 atau 8 dia tersebar. Maka ada dua model yang bisa kita pakai untuk menentukan jangkauan untuk data berkelompok. Yang pertama itu adalah kita menentukan titik tengah interval pertama. Nah, titik tengah interval pertama itu adalah 45 tambah 49 per 2, dapat 47 ya. Ini ya, jadi kita ambil dari data pertama. Ini dengan data terakhir, karena kan kalau misalnya kita mencari jangkauan, berarti nilai, kalau misalnya dia adalah data tunggal, maka nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, untuk kasus ini kita bisa menentukan jangkauannya dengan menentukan titik tengah interval pertama dan titik tengah interval kedua. Nah, titik tengah interval kedua untuk terakhir ya. Titik tengah interval pertama dan titik tengah interval terakhir. Ya, jadi hasilnya itu adalah 45 tambah 49 per 2 itu sama dengan 47. Kemudian 65 ditambah 69 per 2 itu sama dengan 67. Iya. Sehingga jangkauannya untuk data berkelompok ini bisa kita sebutkan titik tengah interval akhir dikurang titik tengah interval pertama. Dapatnya 67 dikurang 47 ya, dapat 20. Kemudian cara kedua, itu jangkauannya juga boleh kita ambil kemungkinan. Yang kedua, itu adalah batas atas kelas akhir dikurangi batas bawah kelas awal. Ini pasti terangkum semua ini jangkauannya kalau begini. Jadi hasilnya sama dengan 69 yang didapat dari sini dan 45 yang kita dapat di batas bawah kelas pertama. Hasilnya sama dengan 69 dikurang 45 itu sama dengan 24. Ya, jadi hasilnya sama dengan 24. Ini jangkauan kalau misalnya kita menggunakan titik tengah, dan cara kedua kalau misalnya kita menggunakan batas awal dan batas akhir. Gitu. Jadi ada dua cara dan boleh kita pakai dua-duanya karena ini adalah sebuah estimasi ya. Jadi bisa saja nilainya juga berada di antara 20 sampai 24 karena sebenarnya jangkauan yang akurat itu pada saat kita mempunyai data tunggalnya ya, yang kita ambil dari data tertinggi dikurang data terendah. Oke. Kita lanjut ke bagian keduanya ya. Menentukan jangkauan antar kuartil data berkelompok. Kalau yang tadi jangkauan saja, sekarang jangkauan data jangkauan antar kuartil untuk data yang tadi ya. Nah, sekarang kalau kita akan menentukan jangkauan antar kuartil daripada data ini, maka seperti pada saat kita menentukan data tunggal yang tadi, kita harus menentukan dulu kuartil 1 dan kuartil keduanya. Masih ingat tidak nih? Cara menentukan kuartil 1 dan kuartil 3 untuk data berkelompok. Sudah pernah dibahas sebelumnya ya, saya mengingatkan kembali.
Penyelesaiannya adalah tentukan dulu Q1 dan Q2. Nah, untuk menentukan Q1 dan Q2, maka kita harus mengingat kembali rumus kuartil untuk data berkelompok. Beda kalau data yang tunggal tadi ya. Kalau data yang tunggal tadi set, ambil data tengah, kemudian kirinya ambil lagi, bagi 2, kemudian kanannya juga kita bagi 2 kan gitu. Nah, kalau misalnya untuk data berkelompok, maka kita gunakan rumus untuk kuartil. Ini ya, QI sama dengan LI ditambah P, kemudian dikali I per 4N, dikurang FI per FI. Ya, jadi LI itu adalah tepi bawah kuartil ke I. P adalah panjang kelas. Kemudian N itu adalah jumlah data secara keseluruhan. FI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil I. Dan F kecil, ya, F kecil I itu adalah frekuensi kuartil ke I. Gitu ya. Frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, bagaimana untuk menentukan masing-masing? Ya, saya ingatkan kembali dulu nak, bahwa untuk menentukan kuartil maka kita harus punya frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatif itu bisa ditentukan dengan menjumlahkan ya frekuensi yang ada. Coba lihat, tak? Jadi frekuensi kumulatif coba kita lihat di sini 8 ya. Artinya untuk kelas pertama itu ada 8 data. Kemudian kelas kedua ada 9 data, berarti mulai data pertama sampai data ke-8 itu ada di kelas 1. Setelah data ke-8 berarti data ke-9 sampai data ke-17 itu ada di kelas 2. Ya, ada di kelas 2. Kenapa bisa ada di kelas 2? Coba kita lihat bahwa pada kelas 2 itu ada 9 data. Jadi mulai setelah data ke-8, berarti data ke-9, data ke-10 sampai 9 data, itu sampai data ke-17 ada di kelas 2. Caranya kan kita jumlah saja nih ya, 8 tambah 9 dapat 17. Gitu. Demikian juga untuk data ketiga, jadi mulai data ke-18 sampai data ke-27 itu ada 10 data ya, ada di kelas 3. Itu, ya kan? Jadi kita tambah ini, ada kelas 3 dan seterusnya ya. Jadi data ke-28 sampai data ke-34 itu ada di kelas 4. Ya. Kemudian data ke-35 ya, data ke-35 sampai 34 ya. Data ke-35 sampai data ke-40 itu ada di kelas 5 ya. Ada di kelas 5. Begitu ceritanya. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil 1? Kuartil 1 itu berarti 1/4 dari jumlah data secara keseluruhan. Jadi jumlah data secara keseluruhan itu kan ada 40 data. Jadi 1/4 dari 40 itu adalah 10 ya. 10. Jadi ada 10. Kita lihat data ke-10 berada di mana? Data ke-10. Nah, ini tadi ya. Karena data ke-8 sampai di kelas 1, maka data ke-9, data ke-10, data ke-11 sampai data ke-17 itu ada di kelas 2. Jadi, nah, kelas median
ada di sini. Ini kelas kuartil 1 ya. Kelas kuartil 1 ada di kelas 2. Gitu. Jadi kelas kuartil 1 itu ada di kelas 2 di antara 50 sampai 54. Bagaimana selanjutnya? Nah, kita sudah tahu bahwa kuartil 1 itu berada di kelas 2. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya di rumus yang ada. Ya, ini ya hasilnya. Kuis 1 ya, kuis 1 itu sama dengan 49,5. 49,5 itu diambil dari sini. Ya. 50 dikurang 0,5. Jadi L1 itu L1 sama dengan 50. Ya, 50 itu adalah tepi bawah. 50 itu adalah batas bawah kelas kuis 1 dikurang 0,5. Ini hasilnya sama dengan 49,5. Diambil dari sini ya. Karena kita tadi sudah memilih kelas 2 sebagai kelas kuartil pertama. Gitu. Kemudian 5. 5 itu kita ambil dari mana, Nak? Jadi 5 itu adalah panjang atau lebar kelas. Boleh panjang kelas, boleh lebar kelas. Lebar kelas itu bisa ditentukan, boleh dicecah satu-satu. Antara 50 sampai 54 itu ada berapa nilainya? Berapa beda? Coba hitung. 50, kemudian 51, 52, 53, dan 54. Jadi ada 5 data di setiap kelas. Maka di sini ditulislah 5. Nih ya. Jadi 5 itu adalah panjang kelas. Diambil dari sini P ya. Boleh juga panjang kelas itu dihitung dari batas atas kelasnya. Jadi 54 baru ditambah 1 ya. 54 tambah 1 dapat 55, baru dikurangi batas bawahnya. Jadi 55 dikurang 50 jadinya 5. Boleh juga begitu. Atau mau cecah satu-satu juga boleh. Hasilnya akan sama saja. Ya. Jadi panjang kelas adalah 5. Kemudian 1/4 ya, 1/4 karena kan tadi I/4 ya. Jadi kalau kelas kuis 1 berarti 1/4 kemudian dikali dengan 40. N40 itu kita dapat jika frekuensi secara keseluruhan itu kita jumlah. Frekuensi secara keseluruhan dijumlah dapat Q40. Baru apa Nak? Dikurang 8. 8 dapat dari mana? 8 ini, ya 8 yang ini kita peroleh dari sini. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama. Jadi yang ini tadi kuartil pertamanya, kuartil pertama, ya yang ini tadi kuartil pertama dan frekuensi kumulatifnya ada di sini sebelum kumulatif sebelum kuartil pertama. Jadi hasilnya sama dengan 40 dibagi 4 ya kan? Dapat 10 ya kan? 10 dikurang 8 dapat 2, kemudian dikali 5 dapat 10. Jadi 10/9. 9 itu didapat dari frekuensi kelas kuartil pertama. Jadi 9 ini kita dapat dari ini ya. 9 kita dapat dari sini. Frekuensi kelas kuartil 1. Gitu. Hasilnya sama dengan 10/9 ya. Jadi sama dengan ini. 10/9. Hasilnya sama dengan 49,5 ditambah 1,1. Jadi 10/9 itu hasilnya sama dengan 1,11. Boleh juga kalau misalnya kita menggunakan pecahan campuran boleh. Hasilnya akan sama saja. Hasilnya sama dengan 50,61.
pakai pecahan campur aja boleh. Kemudian berikutnya, jadi kita sudah dapat kuartil pertama. Berikutnya akan kita cari kuartil ketiganya. Ya, karena kan kalau jangkauan antar kuartil itu adalah selisih antara Q3 dan Q1. Kita cari Q3-nya. Bagaimana cara mencari Q3? Sama juga dengan yang tadi ya, Nak. Jadi sama aja dengan yang tadi. Nah, ini dia. Q3 sama dengan 59,5 ditambah 5 kali 3 per 4 kali 40 dikurang 27 per 7. Di mana dapatnya? Ayo. Kita cari, telusuri di mana kuartil 3 berada. Kuartil 3 itu berarti 3 per 4 dari data ya. Nah, 3 per 4 itu berarti 3 per 4 dari 40 ya, dapatnya data ke 30. Coba kita lihat, di mana letaknya data ke 30? Nah, kita berpatokan dari frekuensi kumulatif. Jadi, kita berpatokan dari frekuensi kumulatif. Coba kita lihat, di mana kira-kira itu data ke-30-nya berada. Nah, sampai di sini itu adalah sampai data ke-27. Sehingga data ke-30 itu berada di sini. Sini, Nak. Kenapa? Coba di situ, coba kita lihat bahwa sampai data ke-27 ini ada di kelas 3. Jadi mulai data ke-28, 29, 30, sampai 34, karena ada 7 data, itu berada di kelas 4. Jadi, kelas 4 ini merupakan kelas untuk kuartil ke-3. Jadi hasilnya kemudian kita masukkan di rumus yang sudah ada sebelumnya. Q3 sama dengan 59,5 di mana coba dapat 59,5? Itu adalah tepi bawah daripada kuartil ketiga. Nah, ini tadi kuartil ketiganya adalah 60. Jadi tepi bawahnya adalah 60 dikurangi 0,5. Ya, jadi yang ini, Nak, diambil dari 60 dikurang 0,5. Jadinya 59,5. Nah, kemudian ditambah 5 kali. 5 ini sama aja dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi panjang kelasnya. Kalau data berkelompok, panjang kelasnya itu akan selalu sama ya, jadi 5. Kemudian 3 per 4 ya, karena kuartil 3 ya, jadi ini tadi rumusnya kan I per 4. Jadi di sini 3 per 4 dikali 40, kemudian dikurang 27. 27 itu didapat dari 27 didapat dari sini, Nak. Ini lihat bahwa kelas kuartil 3 ada di kelas 4, berarti frekuensi kumulatif sebelum kuartil keempat itu ada di sini. 27 itulah yang mengisi ini ya. 27. Jadi 27 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke-3. Ya. Kemudian 7. 7 itu adalah frekuensi kuartil ke-3. Nah, frekuensi kuartil ke-3 itu mana, Bede? Frekuensi kuartil ke-3 ya. Yang ini ya. 7. Nah, itulah yang kemudian kita tuliskan di sini. Ya, 7 ya. Nah, hasilnya ya kita selesaikan secara aljabar saja ya. 3 per 4 dikali 40. Ini ya, 40 bagi 4 dapat 10. 10 dikali 3 dapatnya 30.
30 dikurang 27. Ya, 30 dikurang 27 dapatnya 3. Kemudian 3 dikali 5, nah ini tadi dapat 15 ya. Nih. Dapat 15. Nah, 15 per, jadi hasilnya sama dengan 15 per 7. Itulah yang kemudian dijumlahkan dengan 59,5. Jadi 15 per 7 itu sama dengan 2,14. Kita jumlahkan hasilnya sama dengan 61,64. Ya, jadi Q 3 itu 61,64. Sudah dapat Q 1, sudah dapat Q 3, maka kita tinggal mencari jangkauan antar kuartil datanya. Apa tadi rumusnya? Q 3 dikurang Q 1. Jadi hasilnya sama dengan berapa nih ya? Ayo. Ada tidak yang bisa langsung menyebutkan berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Q 3 dikurang Q 1 adalah, iya, 11,03. Bagus sekali. Terima kasih sudah menjawab. Iya, jadi hasilnya adalah 11,03. Jadi kita perkurangkan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, gitu ya. Ingat, cara menentukan nilai kuartil ke I. Ya, jadi harus tahu kuartil ke-1 bagaimana cara mencarinya, dan kuartil ketiga untuk kemudian kita bisa menentukan jangkauan antar kuartil data berkelompok.